Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fazail Nurito, NIM saya G.331.23.0042 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A sore. Nah teman-teman, pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk menyembah kepadanya, namun masih banyak alasan mengapa manusia diciptakan oleh Allah. Nah, sebenarnya penciptaan manusia itu adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Karena sejak zaman kuno, manusia telah mempertanyakan dari mana sebenarnya mereka asal-usul mereka. Karena eksistensi manusia tersebut pasti akan selalu dipertanyakan oleh orang-orang yang haus akan pengetahuan. Teori evolusi yang paling terkenal adalah teori dari Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berevolusi dari leluhur bersama dengan makhluk lainnya melalui proses alamiah seleksi alam. Ini adalah pandangan yang lebih analistik dan cenderung mengedepankan analisa yang terstruktur oleh Charles Darwin tersebut. Filsafat juga telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran tentang penciptaan manusia. Berbagai pandangan juga telah diajukan, mulai dari dualisme ke kartesian yang memisahkan antara tubuh dan jiwa. Tujuan dan peran manusia dalam alam semesta ini adalah untuk menjadi khalifah dan sebagainya, dan muncul beberapa pertanyaan tentang hakikat dari penciptaan manusia tersebut. Salah satunya adalah asal-usul, tujuan, serta peran manusia terhadap alam semesta. Mari kita lanjut ke pembahasan dari asal-usul penciptaan manusia yang pertama. Pada abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan digoncang oleh temuan baru yang sangat kontroversial, yaitu teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa jenis manusia ada di muka bumi melalui suatu proses evolusi yang panjang. Seperti teorinya, pencetus teori ini hingga beberapa waktu yang lalu masih menjadi bahan perdebatan oleh para ilmuwan karena ya memang cukup kontroversial, mulai dari segi ilmiah dan dari ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Al-Quran sendiri, manusia diciptakan berdasarkan beberapa tahapan. Menurut penciptaan manusia sendiri, untuk tahap pertama dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah layaknya penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Pada ayat ini diterangkan bahwa mukjizat yang terjadi kepada Isa, yakni ketika ia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tak memiliki suami, merupakan kejadian yang hampir serupa dengan yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang bahkan Nabi Adam sendiri dilahirkan tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Tahap kedua dikatakan pada Quran Surat Syad ayat 71. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang dicampur dengan air, atau dalam tanda kurung tanah liat. Dalam surat ini, tanah tersebut diistilahkan sebagai tin, sebagaimana terletak di akhir hayat. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Syad ayat 71. Nah, pada tahap ketiga ini, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Syad ayat 71, bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Tanah ini merupakan karakteristik yang lunak karena memiliki kandungan air di dalamnya. Lalu, pada tahap selanjutnya, tanah liat ini telah mengaring dan mulai mengeras, sehingga wujudnya pun berubah menjadi lebih kukuh. Fastaqatihim ahum asyaddu khalqa amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil
yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, orang musyrik Mekah, apakah mereka lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 11. Nah, pada tahap keempat ini, tanah liat yang telah mengeras mengalami perubahan warna menjadi hitam, yang seperti dijelaskan pada ayat berikut ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan mimma salimin min salsalin min hamim mastun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Setelah melewati berbagai proses, tahap paling akhir adalah peniupan roh pada tanah yang sudah dibentuk, sehingga tanah tersebut dapat berubah wujud menjadi manusia yang seutuhnya, yakni Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka jika aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, pada pembahasan kedua kali ini adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Dalam Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surat Al-Dariyat ayat 56. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad, menjelaskan bahwa menyembahku dalam ayat tersebut berarti mengenal Allah. Oleh karena itu, tujuan manusia menurut Islam adalah untuk mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Nah, namun, tujuan manusia diciptakan bukan hanya mengenai beribadah kepada Allah itu saja, namun juga ada aspek lain yang berhubungan dengan moral dan spiritual serta sosial yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah dan juga sesama manusia dan alam semesta. Seperti menjaga keharmonisan dengan alam semesta, menegakkan keadilan dan kebaikan, mengembangkan potensi diri, serta bersaudara dengan sesama manusia. Kemudian peran manusia terhadap alam semesta sendiri. Dalam agama Islam, manusia diberikan peran yang sangat penting dan mulia dalam menjaga dan merawat dari alam semesta tersebut. Berikut adalah beberapa konsep utama yang menjelaskan peran manusia terhadap alam semesta menurut ajaran Islam. Yang pertama, khalifah atau pemimpin di bumi. Manusia dianggap sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk mengelola, merawat, serta menjaga alam semesta. Tugas ini bukan hanya tentang memanfaatkan sumber daya alam, namun juga tentang bagaimana cara manusia menjaga alam semesta tersebut. Yang kedua adalah amanah atau kepercayaan. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga alam semesta di sekitarnya supaya kehidupan tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan atau tazkiyah. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik kebersihan diri, lingkungan maupun alam. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman dan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat, menjaga keseimbangan atau mizan. Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna. Manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan tersebut dan tidak melakukan perusakan atau eksploitasi yang berlebihan. Setelah yang terakhir, tanggung jawab sosial. Manusia juga harus bertanggung jawab secara sosial untuk terhadap makhluk hidup lainnya, karena ini termasuk perlindungan dan kesejahteraan hewan serta penghormatan hak-hak makhluk hidup yang lainnya. Jadi kesimpulannya,
Manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah dengan cara yang sangat kompleks melalui Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam beberapa ayat yang saya bacakan tadi. Dan juga manusia diberikan peran untuk menjaga dari kelestarian alam semesta ini, sehingga sesama makhluk hidup bisa hidup dengan tenang dan nyaman di bumi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe.